Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan akan membahas tentang implementasi wawasan pendidikan dalam konteks ilmu. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu mendesain implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan masing-masing. Dengan begitu, nanti setelah diskusi kalian bisa membuat tugas bagaimana implementasi dari ilmu masing-masing. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Amin, ya Rabbal Alamin. Kami persilakan untuk kelompok penyaji memaparkan presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas atau memaparkan materi terkait dengan judul implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan yang kami ambil di Indonesia. Di sini kelompok kami terdiri dari Mas Fajar Setiardi, Mayang Sari, Rahmat Ardianto, dan juga Mbak Suci Agus Setiani. Di sini pertama teori dan konsep. Jadi dari konsepnya itu menurut Faridah, konsep pembangunan pendidikan adalah kerangka teoritis yang relevan dalam analisis implementasi wawasan pendidikan, di mana teori ini melibatkan pemikiran mengenai desain, pengembangan, dan evaluasi kurikulum pendidikan. Teori pembelajaran dan inovasi pendidikan menjadi landasan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi pengembangan keilmuan, di mana dalam konteks di Indonesia, pendekatan ini dapat membantu mendukung penerapan wawasan pendidikan yang berpusat pada perkembangan kreativitas, kemampuan kritis, dan juga inovasi. Di sini ada struktur kurikulum, di mana kita dapat lihat bahwa wawasan pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang membimbing pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Wawasan pendidikan adalah pandangan dan tujuan pembangunan pendidikan di suatu negara. Sedangkan kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai apa yang harus diajarkan dan dipelajari dalam proses pendidikan. Ini mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Wawasan pendidikan adalah pendidikan memainkan peran kunci dalam pembentukan dan perubahan struktur kurikulum di Indonesia. Di sini ada beberapa peran utama yang dimainkannya dalam proses, yaitu meliputi yang pertama menentukan visi dan misi pendidikan, di mana di sini mencakup pandangan tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam peserta didik, dan peran pendidikan dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini tujuannya ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang ketiga, mendefinisikan isi materi pelajaran. Di sini wawasan pendidikan juga berpengaruh pada pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran diajarkan. Struktur kurikulum juga mencakup pemilihan metode pembelajaran. Wawasan pendidikan yang berfokus pada kreativitas, kemandirian, akan mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Yang kelima, yaitu mendorong peningkatan kualitas pendidikan, di mana wawasan pendidikan berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Di sini mencakup upaya untuk merancang struktur kurikulum yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dapat melibatkan tenaga pendidik yang berkualitas, dan juga mengukur pencapaian siswa secara objektif. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Ardi. Melanjutkan
terkait dengan Pancasila dan globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk struktur kurikulum. Pancasila juga mempengaruhi pemilihan materi pelajaran yang disertakan dalam kurikulum. Materi pelajaran yang relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia, serta pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mendapatkan perhatian khusus dalam kurikulum. Terkait globalisasi, pengaruh globalisasi tercermin dalam upaya untuk menjadikan kurikulum lebih relevan secara internasional. Hal ini mencakup pengintegrasian materi pelajaran yang relevan dengan tantangan global, pengembangan kemampuan bahasa Inggris, dan promosi pemahaman tentang masalah global seperti perubahan iklim dan perdamaian dunia. Globalisasi juga mendorong pendekatan interdisipliner dalam kurikulum, integrasi berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah global kompleks menjadi fokus utama dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam rangka implementasi wawasan pendidikan. Salah satu perubahan signifikan adalah penerapan kurikulum 2013 yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keterampilan abad 21 dalam kurikulum. Selanjutnya, tantangan terobosan kurikulum. Terobosan kurikulum berbasis kompetensi atau CBC telah diperkenalkan untuk lebih menghubungkan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Namun perubahan kurikulum ini juga mendapatkan sejumlah kritik. Terdapat tantangan dalam implementasi yang melibatkan pelatihan guru, ketersediaan sumber daya, dan kualitas penilaian. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan visi pendidikan memerlukan investasi dalam pelatihan guru, pengembangan materi pelajaran, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, perubahan kurikulum juga dapat memicu perlawanan dari berbagai pihak yang mungkin merasa kurikulum lama lebih cocok atau merasa terancam dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan upaya untuk memahamkan semua pihak tentang manfaat dan kebutuhan perubahan kurikulum itu sangat penting. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Suci, dipersilakan. Terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya, wawasan pendidikan memainkan peranan kunci dalam pengembangan ilmu keilmuan di Indonesia. Dan beberapa peran utama yang dimainkan dalam proses ini menurut pendapat dari Dahliana 2020 meliputi pertama, menentukan prioritas keilmuan. Wawasan pendidikan menentukan prioritas keilmuan yang perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan, dan ini mencakup pemilihan bidang studi dan disiplin ilmu yang dianggap penting untuk pembangunan negara. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam keilmuan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peranan penting dalam membentuk nilai-nilai dan etika pengembangan pengembangan keilmuan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan penelitian ilmiah membantu memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan mendukung keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi. Selanjutnya, ketiga, mendorong riset dan inovasi. Visi pendidikan yang mencakup peningkatan riset dan inovasi mendorong pengembangan keilmuan yang lebih maju. Ini mencakup dukungan untuk penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan inovasi dalam berbagai bidang termasuk teknologi informasi, energi terbarukan, dan kedokteran. Yang keempat adalah peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Wawasan pendidikan mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya untuk menentukan standar internasional dalam pendidikan tinggi mendatangkan dosen dan peneliti berkelas dunia dan mengembangkan kurikulum yang relevan adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Selanjutnya adalah perkembangan kemampuan berpikir kritis. Visi pendidikan yang mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis menjadi faktor penting dalam pengembangan keilmuan. Peserta didik yang dididik untuk berpikir kritis dan berbasis bukti akan memberikan kontribusi yang lebih berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Mas. Meskipun ada banyak manfaat dalam implementasi wawasan pendidikan dan pengembangan keilmuan, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi menurut Fauzia Prasetyawan 2019. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya. Pengembangan keilmuan memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk dana penelitian, fasilitas laboratorium, dan teknologi yang canggih. Terbatasnya sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam upaya ini. Yang kedua, kualitas pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah salah satu faktor kunci dalam pengembangan keilmuan. Kualitas dosen, fasilitas pendidikan, dan kurikulum harus ditingkatkan untuk memenuhi standar internasional. Selanjutnya, peran sektor swasta. Sektor swasta dapat memainkan peranan penting dalam mendukung pengembangan keilmuan, terutama dalam pembiayaan riset dan inovasi. Namun, perlu pengawasan yang ketat dan peraturan yang jelas untuk memastikan bahwa minat swasta sejalan dengan kepentingan nasional.
Yang terakhir adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dan analitis memerlukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mayang. Silakan Mbak Mayang. Terima kasih Mbak Suci. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari implementasi wawasan pendidikan. Kalau tadi bahas tentang tantangan, selanjutnya di sini ada 3 manfaat nih yang bisa kita dapatkan ketika terjalannya implementasi wawasan pendidikan. Pertama, peningkatan kualitas riset dan inovasi. Implementasi wawasan pendidikan mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di Indonesia. Dengan mendukung pengembangan penelitian ilmiah yang berkualitas, Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita tahu ya, saat ini universitas, perguruan tinggi sudah mengedepankan penelitian-penelitian ilmiah, yang dimana pastinya kualitas dari penelitian atau riset di Indonesia juga akan meningkat gitu. Kemudian kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang mendukung nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya persiapan untuk tantangan global. Pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan tantangan global seperti mengenai perubahan iklim, energi terbarukan, dan kesehatan global. Itu akan membantu Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam berperan untuk panggung dunia gitu. Next. Jadi kesimpulan materi kali ini, dalam konteks implementasi wawasan pendidikan dalam pengembangan keilmuan di Indonesia, kita dapat melihat bahwa pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk masa depan bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan. Wawasan pendidikan sebagai panduan utama telah memainkan peran dalam memandu sistem pendidikan menuju pencapaian tujuan nasional. Dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi juga tidak boleh diabaikan, yaitu ketersediaan sumber daya, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Ini merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan harus diperkuat untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sekian mungkin dari kami. Oke, selanjutnya itu merupakan materi pembahasan kami untuk hari ini. Dan tapi di sini saya sedikit ada mau bertanya ya terkait materi kita ini. Bagaimana sih pengaruh pemahaman wawasan pendidikan bagi tenaga pengajar ataupun guru? Itu gimana sih pengaruh pemahaman wawasan pendidikan bagi pengajar atau guru? Mungkin ada yang bisa dari teman-teman nih, ada yang bisa menjawab lah gitu, ada nggak misalnya? Ya, mungkin sedikit Mas Adi menanggapi terkait dengan pengaruh pemahaman wawasan pendidikan bagi tenaga pengajar atau guru ya. Memang pemahaman wawasan pendidikan ini sangat diperlukan oleh guru ya. Hal ini karena guru merupakan bagian dari komunitas yang berperan sebagai agen pembelajaran. Untuk itu secara otomatis ikut mewarnai sukses dan tidaknya dalam menciptakan suasana yang kondusif di dalam lingkungan pendidikan. Dengan kata lain, pemahaman wawasan pendidikan itu berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru yang notabene-nya sebagai seorang pendidik. Mungkin itu, Mas Adi. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari dan bertanya jawab tentang implementasi pendidikan di masing-masing program studinya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.